teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya atas nama Mayu Rashid dan di sebelah kanan saya Siam Nurmita Sandi dan di sebelah kiri saya Sitaisha Sajat. kami akan memaparkan materi kami tentang Model pembelajaran ADI. Saksikan video berikut ini. Model ADI merupakan sebuah konsep pengembangan produk yang diaplikasikan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis kinerja. Langkah-langkah model ADI yang pertama yaitu analisis atau analisis. Dalam langkah analisis ada beberapa fase analisis yang diuraikan, yaitu yang pertama validasi kesenjangan kinerja, yang kedua menentukan tujuan pembelajaran, yang ketiga konfirmasi audiens atau analisis peserta didik, yang keempat identifikasi sumber daya yang diperlukan, yang kelima menentukan sistem pengantar potensial, yang ketujuh susun rencana manajemen proyek. Baik teman-teman, kita lanjut pada materi yang kedua yaitu tentang desain. Tujuan dari fase desain adalah untuk memverifikasi kinerja yang diharapkan dan metode pengujian yang tepat. Prosedur umum terkait fase desain diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, buat suatu inventory untuk tugas. Untuk mengidentifikasi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, buat tujuan kinerja meliputi 3 komponen, yakni kinerja, kondisi, dan kriteria. Kemudian poin yang ketiga yaitu pengembangan atau develop. Tujuan dari fase ini untuk membangun dan memvalidasi sumber daya pembelajaran. Prosedur umum yang dihubungkan dengan fase pengembangan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama menyusun materi, yang kedua menyeleksi atau mengembangkan media pendukung, yang ketiga mengembangkan petunjuk untuk peserta didik, yang keempat mengembangkan petunjuk untuk pendidik, yang ketiga melakukan revisi tes formatif, yang kelima menyusun tes penuntun. Selanjutnya fase keempat. Fase keempat yakni fase implementasi. Fase implementasi sendiri bertujuan untuk mempersiapkan lingkungan belajar dan mengikut sertakan peserta didik. Maksudnya dalam fase ini yaitu untuk mengimplementasikan rancangan bahan ajar yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata yakni di kelas kepada peserta didik. Pada fase ini terdapat prosedur umum yang dihubungkan dengan fase implementasi diuraikan sebagai berikut, yakni A. Mempersiapkan pendidik dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan pendidik untuk memfasilitasi strategi pembelajaran dan sumber belajar yang telah dikembangkan. Berarti maksudnya yaitu untuk mencari dan mempersiapkan pendidik yang dapat memfasilitasi strategi pembelajaran dan sumber ajar yang telah dikembangkan. Salah satu komponen yang penting dari prosedur persiapan pendidik adalah merencanakan fasilitator. Perencanaan fasilitator ini terdiri atas beberapa, yakni 1. Identifikasi pendidik yang akan terlibat dalam implementasi meliputi kedalaman pengetahuan mengenai program dan pengalamannya. Maksudnya yaitu untuk mencari pendidik yang akan terlibat dalam pelaksanaan dengan mencari kedalaman dari pengetahuan pendidik tersebut serta pengalamannya. Kedua, penjadwalan. Maksudnya di sini yaitu merupakan pencarian kegiatan dan penyusunan jadwal. Ketiga, melatih fasilitator atau pendidik. Maksudnya yaitu melatih fasilitator sedemikian rupa sehingga dia dapat meninjau panduan fasilitator itu sendiri. Setelah mempersiapkan pendidik, selanjutnya masuk kepada persiapan peserta didik, yakni bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran dan berinteraksi secara efektif
dengan sumber belajar yang baru dikembangkan. Selanjutnya, masuk kepada fase terakhir dalam model ADDIE sendiri, yaitu fase evaluasi. Fase evaluasi ini bertujuan untuk menilai kualitas proses dan hasil pembelajaran sebelum dan sesudah implementasi. Prosedur umum yang dihubungkan dengan fase evaluasi diuraikan sebagai berikut, yakni A. Menentukan kriteria evaluasi, B. Menyeleksi alat evaluasi, C. Melaksanakan evaluasi. Dari kami kelompok 3, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.